Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Alfiona. Di video saya kali ini saya akan menjelaskan perkembangan zigot, pembelahan sel, dan blastulasi. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari zigot. Zigot adalah sel yang terbentuk sebagai hasil bersatunya dua sel kelamin, yaitu sel ovum dan sel sperma yang telah masak. Zigot ialah sebuah proses perkembangbiakan sebelum janin atau calon jenis atau embrio pada rahim perempuan. Yang lama-kelamaan zigot ini akan berkembang menjadi janin dan embrio yang lalu akan dilahirkan menjadi bayi. Perkembangan zigot. Setelah fertilisasi, zigot pada manusia akan berkembang menjadi organisme multiseluler. Melalui tahap-tahap perkembangannya, perkembangan tersebut melalui pola dasar tertentu yang dapat dibagi beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama, fase morula. Morula adalah pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 sel dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama akan tetapi ukurannya lebih kecil. Sel tersebut memadat untuk menjadi blastoid kecil yang membentuk dua lapisan sel. Pada saat ini ukuran sel mulai beragam. Sel membelah secara melintang dan mulai membentuk formasi lapisan. Kedua, secara samar pada kutub anima. Stadium morula berakhir apabila pembelahan sel sudah menghasilkan blastomer. Blastomer kemudian memadat menjadi blastoid kecil, membelah dua lapis sel. Pada akhir pembelahan akan dihasilkan dua kelompok sel. Yang pertama, kelompok sel-sel utama atau dapat disebut dengan blastoderm, yang meliputi sel-sel formatik atau gumpalan sel-sel pada inner muscle. Fungsi membentuk tubuh embrio. Yang kedua adalah kelompok sel-sel pelengkap yang meliputi hoplats, variables, dan auchialicals. Fungsinya melindungi dan menghubungi antara embrio dengan induk atau lingkungan luas. Trobolats melekat pada dinding uterus. Sel-selnya memperbanyak diri dengan cepat dan memasuki epitelium uterus pada tahap awal implantasi. Setelah 9 hari, seluruh blastokista tertahan dalam dinding uterus. Sewaktu ini berlangsung, sel-sel yang berada di sebelah bawah dari masa sel dalam menyusun diri menjadi suatu sel yang disebut dengan endoderm primer yang akan membentuk saluran pencernaan makanan. Sel-sel sisa dari masa sel dalam membentuk suatu keping, yaitu keping embrio antara keping embrio dan tromblast yang menutupi timbulnya suatu rongga, yaitu rongga amnion berisi cairan. Dinding rongga yaitu amnion menyebar mengelilingi embrio dan dikelilingi bantalan, yaitu cairan amnion. Dapat dilihat gambar-gambar yang berkaitan dengan morulasi. Selanjutnya yang kedua,
Yang kedua yaitu fase blastula. Blastulasi adalah proses yang menghasilkan blastula, yaitu campuran sel-sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastokol. Pada akhir blastulasi, sel-sel blastoderm akan terdiri dari neural, epidermal, nokodal, mesodermal, dan endodermal yang merupakan bakal pembentuk organ-organ. Dicirikan dua lapisan yang sangat nyata, yaitu sel-sel dasar membentuk blastokol dan blastodix berada di lubang vegetal berpindah menutupi sebagian besar kuning telur. Pada blastula sudah terdapat daerah yang terdefinisiasi membentuk organ-organ tertentu seperti sel saluran pencernaan nokodot, yaitu eksoderm, yang berdiferensiasi membentuk organ-organ tertentu seperti sel saluran pencernaan notokord saraf eksoderm, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Pada manusia, hasil pembelahan berbentuk suatu bola padat, yaitu dapat disebut dengan morula. Lapisan luar dari blastula ini membentuk lapisan yang mengelilingi embrio sebenarnya. Sedangkan embrio dibentuk dari bagian morula atau inner mass atau massa sel dalam atau lapisan luar tropoblast. Pada satu sisi massa sel dalam melepaskan diri membentuk suatu bentuk yang mirip suatu blastula. Dan struktur ini disebut sebagai blastokista. Embrio akan menempel dan menetap pada dinding uterus untuk periode waktu tertentu di tempat di mana embrio akan mendapatkan makanan sampai dilahirkan. Berikut ini gambar terkait blastulasi. Selanjutnya yang terakhir, ketiga, fase gastrula. Fase gastrulasi merupakan proses di mana sel-sel berkembang dan bermigrasi dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blastokista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan germinal primer. Migrasi sel-sel tersebut terjadi secara terintegrasi yang dilakukan melalui berbagai macam gerakan-gerakan morfogenik. Hasil penting gastrulasi adalah bahwa beberapa sel pada atau dekat permukaan blastula berpindah ke lokasi baru yang lebih dalam. Hal ini akan mentransformasikan blastula menjadi embrio berlapis 3, yaitu disebut dengan gastrula. Selanjutnya kita memasuki pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi 2 atau lebih. Sel yang dihasilkan adalah sel anak yang memiliki otonomi sendiri. Selanjutnya, pembelahan sel. Pembelahan sel ada 2 jenis, yaitu yang pertama mitosis dan yang kedua meiosis. Mitosis menghasilkan sel anak yang dapat membelah lagi, sedangkan meiosis tidak dapat membelah lagi hingga fertilisasi. Yang pertama kita akan menjelaskan pembelahan sel mitosis.
Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang serupa genetis. Dalam hal ini, kedua sel anakan mempunyai susunan genetika sama dengan induknya. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau dinamakan diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau dapat disebut dengan 2N. Dapat dilihat dalam tabel tahapan pembelahan sel secara mitosis. Yang pertama terdapat profase 1, profase 2, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya kita akan memasuki pembelahan secara meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi di organ kelamin. Pembelahan meiosis berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut dengan haploid, sehingga meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi. Dapat dilihat dalam tabel tersebut, meiosis dapat dibagi menjadi meiosis 1 dan meiosis 2. Fasenya terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Tahapan pada meiosis 2 yaitu profase 2 hingga telofase 1 mirip dengan tahapan pada mitosis. Selanjutnya yang terakhir yaitu blastulasi. Blastulasi adalah proses terbentuknya blastula pada embrio. Blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus. Terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Rongga ini makin lama makin membesar dan berisi cairan. Embrio yang sudah memiliki rongga ini disebut dengan blastula, sedangkan cairan disebut dengan blastosol. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.